pernah nggak ngalamin ibu pengen beli daging, tapi kan daging murah kan keras. Mau dong gimana daging murah tuh rasanya kayak wagyu empuk-empuk misalnya. Contoh, saya tidak tahu. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dalam channel YouTube Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang datang dari sahabat sales. Dia menanyakan bagaimana sih jualan tapi udah jualan tapi nggak laku, terus sudah demo pun tapi nggak closing gitu. Nah, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita liatin yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dan saat ini bersama dengan saya sudah ada Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Gimana kabarnya Coach? Sehat? Baik sehat. Ya, Coach, ini ada pertanyaan nih dari sahabat sales nih, namanya Pak Muhammad Hafid. Nah, Pak Hafid ini bertanya gimana sih kalau ini sudah jualan, tapi belum laku gitu. Gimana cara jualannya? Dan target marketnya sendiri itu? Jual apa Bu? Presto listrik. Presto listrik. Oke, terus? Ya, customernya itu dia ini target marketnya PNS. PNS. Nah itu dia beliau bertanya gimana sih cara jualannya. Jadi sudah demo juga gitu, tapi belum closing. Oke, demonya boleh tahu demo apa? Di sini sih nggak dijelaskan demo apa, tapi rasanya kalau dia jual Presto listrik mungkin dia demo alatnya itu ya Coach ya. Oke. Kebetulan itu kan ada di Instagram saya Bu ya. Nah demonya itu setahu saya dia masak rawon. Rawon tulang. Pakai si Presto listrik ini. Saya ulangi lagi, rawon tulang. Pakai Presto listrik. Oke Bu ya. Nah kenapa bisa nggak laku? Padahal demonya berhasil. Saya nanya sama dia, kamu gagal bikin demonya, apa demo berhasil tapi nggak closing? Dia jawab nggak closing. Sekarang saya mau bicara dari sudut saya kepada ibu deh, Bu Ana sebagai wanita. Bu Ana nih saya datang nih, saya demo nih Bu. Ini Ibu Ana jujur ya, saya datang nih demo. Ibu kan orang yang baik tuh, ketemu sama siapapun Ibu mau. Saya demo depan Ibu, Presto masak, saya masak. Kemudian bikinnya rawon. Oke Bu, bayang ya Bu ya. Saya bikinnya rawon tulang. Kemudian setelah selesai, saya tanya, gimana Ibu mau ngambil? Kira-kira Bu Ana akan mau ngambil apa enggak? Jujur. Saya nggak tahu, saya belum nyoba itu. Kan di bayangan kita ibu-ibu kalau Presto bisa bikin lunakkan tulang ya? Iya, makanya pertanyaan saya adalah ketika saya sudah masak, saya demokan rawon tulang, kira-kira Ibu mau beli apa enggak? Saya sudah coba rawonnya. Sudah. Beli apa enggak? Ya pastinya saya tanya-tanya dulu. Tanya-tanya. Alatnya, Tanya apa Bu? tahan berapa lama? Berapa lama? Terus dia pakai listriknya berapa watt? Listriknya berapa watt? Oke. Kalau udah saya kasih tahu, harganya sudah saya kasih tahu, tapi Ibu akan beli apa enggak? Ya saya ada kebutuhan nggak ya? Nah, ini yang mau saya ngomongin dari tadi itu Bu. Itu loh yang saya tunggu. Saya sudah punya satu Presto di rumah. Nah, itu yang saya mau ngomongin dari tadi. Pertanyaannya, kenapa Ibu nggak butuh? Pertanyaan saya itu, kenapa Ibu nggak butuh? Ya bisa jadi saya sudah punya memang. Atau anggaplah Ibu belum punya. Anggaplah Ibu belum punya. Kenapa Ibu nggak butuh? Karena saya belum kepengen masak Presto. Nah, itu maksud saya. Jadi, menurut saya, kenapa orang tidak membeli? Bisa jadi karena mereka jarang masak makanan yang tidak ada hubungannya memakai Presto. Masuk akal? Pertanyaan, kalau saya ngomong tentang rawon tulang, kalau saya jarang makan rawon, kebetulan katanya dia di daerah Sidoarjo. Saya nggak tahu Sidoarjo masih Jawa Tengah, Jawa Timur? Jawa Timur. Kira-kira dia makan nggak rawon tulang? Kalau orang itu jarang makan rawon tulang, dia kan mikir Bu. Pertanyaan saya Bu, kalau itu PNS, rawon tulang, listrik, menurut Ibu berapa watt?
Gede sih harusnya itu ya. Nah, masuk akal Ibu. Gede. Berarti gede kurang lebih bisa sama gede sama AC nggak Bu? Iya bisa. Bisa jadi kan? Nah, pertanyaannya, itulah yang membuat kenapa orang menjadi tidak butuh. Jadi seharusnya ditanyakan dulu ya. Ketika dia jualan, maka kita tanya, Ibu suka masak apa? Nah, contoh ya Bu, sebelum saya demo nih. Misal, atau saya sudah demo nih. Anggaplah saya demo, tetap demo. Anggaplah saya demo rawan tulang. Saya tanya, Ibu suka masak apa Bu kalau di rumah? Tumis-tumisan, Tumis- ikan goreng, sup-supan. Sup-supan. Nggak pakai presto dong. Nah, makanya nggak pakai presto kan? Berarti sadar nggak Bu? Kalau itu Iya. tidak ada kebutuhan. Masuk akal? Nah, pertanyaan saya, Ibu, anak-anak Ibu ada yang suka ayam goreng nggak? Nah, kayak contoh, misalkan, oh iya, anakku ada yang suka ayam goreng. Ayam Oh, goreng kuning. nah, atau misalnya contoh, Goreng kecap. suka masak daging nggak Ibu? Daging disemur. Nah, kadang-kadang Ibu ngalamin nggak kalau dagingnya keras? Saya nggak tahu ya, apakah daging keras kalau di presto harusnya bisa jadi empuk ya tanpa tulang. I don't know, saya nggak ngerti Bu. Ibu yang lebih tahu daripada saya. Nah, jadi artinya saya harus mencari problemnya ibu-ibu, bukan sekadar demo. Kalau demo doang ibu-ibu seneng, kenapa? Makan. Tapi pertanyaannya, nanti lucunya, coba dicek. Jangan-jangan lagi makan mereka ngomong, ini kayaknya keasinan deh. Ibu-ibu fokusnya adalah makannya asin atau enggak, betul nggak Bu? Enak atau enggak, bukan prestonya, betul nggak? Itu jadi isu. Kalaupun dia masak daging, kadang-kadang saya juga lebih seneng misalnya semur ya direbus aja, ngapain di presto. Nah, bisa nggak? Nah, itu pertanyaan bagus tuh Bu. Iya, itu kan tinggal direbus lama. Betul, juga betul. Jadi pertanyaannya adalah bisa nggak melakukan handling objection berkaitan hal itu? Misalnya contoh, betul Bu, betul bisa direbus. Tapi pernah nggak Ibu misalkan contoh direbus, tetap dagingnya alot? Misalnya. Ya itu ada. Nah, atau contoh lagi, masaknya berapa jam? Oh, butuh berapa jam? Ngabisin gas berapa banyak, Bu? Dengan presto menjadi lebih hemat. Misalnya, itu yang harus dibuat common sense buat ibu-ibu. Nah kalau itu bisa kebuka tuh ibu-ibu. Wah iya ya, kalau misalnya daging rebus bisa berapa jam nih? Belum kita misalnya kalau ada kerjaan bisa ditinggal. Nanti Nah, itu bahaya, maksudnya. kompornya Berarti menghemat apa? Menghemat energi, Gas. menghemat waktu, dan menghemat banyak hal lain. Nah, Iya. kadang-kadang itulah para penjual suka cuman demo, tidak mencari apa problemnya ibu-ibu. Ya, berarti boleh berkonsultasi dengan Coach Antonius Arif ya. Ya. Sudah ada ketemu jawabannya. Nah, ibu bukan saya yang jawab loh, yang jawab Ya, ibu sendiri loh. Ya, tuh Coach Antonius Arif hanya membuka, hanya bertanya. Nah, kita jadi oh iya ya, kenapa enggak saya beli presto listrik aja daripada saya rebus lama gitu kan. Dan harus ditungguin. Kalau nggak Betul. ditungguin nanti kompornya meledak, terus tiba-tiba gas habis gimana coba gitu tuh. kan ya. Nah, sekarang ibu jadi mulai kepikiran kan? Kayaknya Iya. masuk akal kan presto Iya. itu kan? Padahal tadi awalnya nggak masuk akal kan? Iya. Tumis dan sebagainya. Iya. Pertanyaan, anak-anak emang nggak bisa aja kita tanya, emang mau tiap hari makannya tumis mulu Bu? Ya nggak juga sih. Pengen yang Misalnya lain, makan yang lain. Tapi kadang-kadang ibu pernah nggak ngalamin? Ibu pengen beli daging, tapi kan kalau daging murah kan keras ya Bu. Misalnya daging murah kan keras. Mau dong gimana daging murah tuh rasanya kayak wagyu empuk-empuk Iya. misalnya. Contoh, saya tidak tahu. Jadi maksud saya tugas kita adalah mencari problem-problem mereka. Ah ya bisa ya, jadi bisa merasakan juga ya makanan enak. Meskipun kita beli daging murah, Tuh, ibu yang ngomong ya, bukan saya loh ya. Iya. Saya nggak jualan loh dari tadi. beli aja makanan ala resto gitu kan. Nah. Daripada kita beli di restonya, kita beli aja satu presto bisa makan Nah, berkali-kali. loh kan jadi ibu yang jualan presto kan. Saya cuma nanya doang loh. Maksud saya tugas saya cuman hanya ngebuka pikiran dan ujung-ujungnya akhirnya yang membeli siapa? Jadi banyak dong yang beli nanti. Nah, gitu. Kelihatan cukup ya kontennya ya? Iya, Cukup ya kayaknya mudah-mudahan ini membuka pikiran Ya, karena dengan jadi konsep ini Pak Hafid ya, semoga ini bisa membantu ya. tadi ibu aja awalnya nggak mau kan? Iya, nggak mau saya, orang saya cuma numis, goreng, terus ngerebus doang gitu kan. Nah, Menarik ya? iya, Jualan tuh menarik gak Bu? iya menarik. Cuma ditanya doang ya? Iya. Nggak iya. ngapa-ngapain, kita cuma nanya-nanya doang. Iya. Kayaknya membuka pikiran. Kebanyakan kesalahan sales apa?
presentasi langsung. Nah. Makanya kalau mau belajar langsung masuk ke corporaconsulting.com, di sana ada jadwal-jadwal pelatihan saya. Ada apa aja Coach? Oh, Terutama yang banyak. berkaitan dengan ini. Baik dari telemarketing, telesales, kemudian door to door, kemudian NLP selling, ada macam-macam. Jadi ada psychology selling, ada handling objection, ada macam-macam, ada teknik closing dan banyak lagi. Udah banyak banget ya, sampai susah diomongin. Di mana nih Coach pelatihannya? Di corporaconsulting.com, dan pelatihannya enaknya sekarang di masa ini kita bisa pakai via Zoom, Zoom online ya. Nah. Tapi kalau yang bilang aduh online nggak sempet deh Coach, udah masuk aja ke salesuniversity.id. Di sana sudah ada jadwalnya, sudah ada pelatihan yang bisa diikuti kapanpun, anytime. Nah, tuh. Jadi dengan Pak Hafid sudah ini ya terjawab ya. Semoga besok Presto listriknya jadi laris ya Pak Hafid ya. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita kali ini dengan saya Anna Melani dan Coach Antonius Arif. Mau coba terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, salam performan, bye. Bye.